Seseorang berkata, selanjutnya, pusat perhatian di perjamuan ini. Pewaris Run Sandel yang sedang naik daun. Duel Tuan Muda Jin akan segera dimulai. Siris berkata pada Bradin, siapa itu yang menjadi lawan Tuan Muda Jin? Kurasa aku belum pernah melihat orang itu. Apa mungkin dia orang kuat? Bradin membalas, dari yang aku dengar, dia datang kemari bersama rombongan klan Ifliano. Dibanding penampilannya, dia cukup kuat. Bofat berkata pada Jin, Tuan Muda Jin dari klan Run Sandel. Setidaknya berikan aku kesempatan untuk memperkenalkan diriku secara resmi, sebelum duel dimulai. Setidaknya izinkan aku melakukannya. Seketika itu juga, Jin langsung meninju Bofat dengan sangat kuat, tepat di wajahnya. Jin berkata, diamlah, aku tak ingin tahu namamu. Dengan tinju yang sudah diselimuti oleh aura, Bofat bersiap menyerang balik. Namun, Jin berhasil menghindarinya, sembari bergumam dalam hati, auranya sekitar bintang 6. Siris berkomentar, Tuan Muda Jin mengajak duel orang yang lebih kuat darinya. Si babi itu, sepertinya kekuatan utamanya ada di bela diri. Bradin membalas, iya, pasti malu sekali kalau dia kalah. Terlihat, tinju keras dari Bofat berhasil mengenai Jin dengan telak. Merasa sudah di atas angin, Bofat berkata dengan angkuhnya, kau berani menantangku cuman dengan kekuatan seperti itu. Aku akan membuatmu minta maaf sambil bersujud dan mena. Sebelum Bofat menyelesaikan kata-katanya, dengan cepat, Jin menghantam wajahnya dengan keras. Tidak sampai di situ, Jin langsung menyerang Bofat dengan kerasnya secara beruntun. Bradin memuji Jin dari pinggir arena, serangan balasan secepat kilat setelah musuhnya lengah sedetik, kau memang hebat Jin. Margiela berkata pada kakaknya, Kak Vishukel, aku tak bisa mengerti sikap Tuan Muda Jin. Bukannya hasilnya sudah jelas, dia serius bertarung melawan musuh yang sudah kehilangan niat bertarungnya seperti itu. Vishukel membalas, Margiela, orang itu tidak lebih lemah dari Tuan Muda Jin. Margiela berkata dengan kesalnya, kakak, aku sangat kecewa padamu. Aku ingin kamu pergi dan memberi pelajaran pada Tuan Muda Jin. Lewat metode yang lebih terhormat daripada yang telah dia tunjukkan. Vishukel menghela nafasnya dengan panjang, karena itu permintaan dari adiknya, Vishukel menurutinya. Vishukel menghampiri Jin, sembari berkata, Tuan Muda Jin, bagaimana kalau kau lepaskan orang itu dan berduel melawanku? Jin bergumam dalam hati, Vishukel Ifliano. Duel melawan Knight bintang 7. Tak peduli bagaimana hasilnya nanti, ini keuntungan besar bagiku. Ditambah lagi aku bisa mengamati teknik berpedang Ifliano secara langsung. Kepala klan Ifliano sebelumnya adalah orang kuat dengan pendirian yang kuat pula, yang bahkan diakui oleh ayah. Namun, Margiela Ifliano, boleh juga dia. Dia memancing kakaknya untuk bertarung denganku untuk mengamatiku. Jin berkata pada Vishukel, sepertinya kau sangat menyayangi adikmu, Tuan Vishukel. Vishukel membalas, itu sudah jelas, Tuan Muda Jin. Jin kembali berkata, aku harap kau bisa menjaga mulut bawahanmu ke depannya. Vishukel membalas, sepertinya kau salah paham. Orang yang kau hajar barusan itu bukan pelayanku, melainkan tamu yang datang bersamaku. Mendengar penjelasan dari Vishukel sontak membuat Jin sangat terkejut, sembari bergumam dalam hati, apa mungkin Bofat Gaston berbuat sesuatu padamu? Vishukel Ifliano dan Bofat Gaston. Apa sebenarnya hubungan mereka? Tak ada catatan mengenai hubungan Bofat dan klan Ifliano, saat dia ditangkap di kehidupanku sebelumnya. Apa Vishukel tahu kalau Bofat adalah sang Transformer? Sial, aku seharusnya mengorek informasi dari dirinya dulu. Aku tak boleh lengah, lawanku adalah Knight bintang 7. Untuk sekarang, aku harus fokus pada duel ini. Dengan cepat, Vishukel menerjang ke depan, dan mengayunkan pedangnya. Jin bergumam dalam hati, aku bisa langsung tahu dari serangan pertamanya. Kekuatan ini, bukan kekuatan dari Knight bintang 7. Teknik berpedang ini, sama seperti milik Paman Z. Dan ayunan pedang ini, bukanlah pola serangan yang bisa ku mengerti di levelku sekarang. Orang-orang di sekitar berkomentar, Tuan Muda Jin, dipukul mundur seperti itu saat baru mulai. Dia sudah hebat bisa bertahan sejauh ini. Bukankah teknik berpedang klan Ifliano terkenal penuh tipu daya dan berbahaya? Mendengar perkataan dari mereka membuat Bradin tersenyum, sembari bergumam, mereka mungkin tidak tahu. Tapi, keturunan Run Sandel paling bersinar di situasi seperti ini. Jika teknik berpedang Ifliano diibaratkan ular yang lincah. Teknik berpedang Run Sandel, seperti badak yang tak bisa dihentikan. Meski culanya hancur sekalipun, mereka takkan bisa dihentikan sama sekali. Jin bergumam dalam hati, terlihat sangat jelas sekali, kalau Vishukel menahan dirinya. Tapi semua orang pasti menyadarinya, meski aku masih bintang 5, aku bertarung cukup baik untuk menahan seseorang yang berada di atas bintang 7. Meski aku sudah mencapai batasku,
aku mulai bisa merasakannya lagi. Perasaan yang sama, seperti waktu itu. Terlihat, dengan konsentrasi yang tinggi, Jin mengeluarkan aura kuatnya, yang menyelimuti pedangnya. Melihat yang terjadi di depannya, Visukel bergumam dalam hati, duel yang menyenangkan, Jin. Dengan pedang yang diselimuti aura, Visukel bersiap melakukan serangan terakhirnya. Seketika itu juga, terjadi bentrokan sesama pedang yang telah diselimuti aura. Yang dimana terlihat, pedang Jin menimbulkan keretakan, karena serangan dari pedang Visukel. Dalam sekejap, tebasan dari pedang Visukel berhasil membuat pedang dari Jin terbelah menjadi dua bagian. Seketika itu juga, Visukel langsung menggerakkan pedangnya tepat ke arah samping leher Jin. Akan tetapi, dengan konsentrasi tingginya terhadap aura di pedangnya, membuat Jin pingsan seketika. Seseorang berkata, pemenangnya adalah Visukel Ivliano. Terlihat, dari raut wajah Visukel yang sembari memegang luka di lehernya, dia sangat terkejut, seakan tidak percaya apa yang sebenarnya terjadi barusan. Visukel bergumam dalam hati, saat pedangnya hancur, aku merasakan aura tajam yang menusuk leherku. Tidak mungkin, apa dia berhasil memahami Heart Sword selama bertarung denganku. Kalau dia lebih cepat 1/10 detik saja, dan aku terlambat bereaksi 1/10 detik, maka... Jin Runsandel, bocah yang sangat menakutkan. Cerita berpindah, di kediaman Jin Runsandel. Terlihat, Murakan sedang duduk di atas wajah Jin dengan santainya. Atas tindakan yang Murakan lakukan, membuat Jin terbangun sembari berkata, aku pingsan saat melawan Visukel. Gili membalas, kamu sudah bangun, Tuan Muda. Jin berkata pada Gili, sudah berapa lama aku tertidur? Gili membalas, 2 hari. Jin berkata kembali, jadi perjamuannya sudah selesai. Sepertinya aku tak sempat menyapa tamu-tamu yang ingin bertemu denganku. Gili membalas, kamu tidak perlu berpikiran seperti itu, Tuan Muda. Selama 2 hari ini, berita tentang pertarungan Tuan Muda dan Tuan Visukel jadi perbincangan hangat. Dan semua itu karena Tuan Muda melakukan Sword Heart di akhir pertarungan. Jin bergumam dalam hati, yang aku lakukan bukanlah Sword Heart sempurna, tapi aku masih bisa mendapatkan apa yang aku inginkan saat menggunakannya. Meski aku baru bisa mengaktifkannya saat berada di situasi ekstrim. Ditambah lagi, aku mendapatkan banyak hal dari perjamuan ini. Aku berhasil mengetahui kekuatan Ferradin Sivel, dan mendapatkan semacam pertemanan dengan pewaris Hidden Palace. Aku mendapatkan informasi kalau Gaston dan Visukel bekerja sama. Jin melihat ke arah bunga, sembari berkata pada Gili, siapa yang meletakkan bunga itu? Gili membalas, Nona manis dari Hidden Palace itu yang meletakkannya di sini. Apa mungkin Nona itu menyukai Tuan Muda? Jin berkata, kau salah Gili, bunga itu simbol dari Hidden Palace, yang berarti rival selamanya. Gili membalas, ngomong-ngomong Tuan Muda, Patriark ingin bertemu denganmu saat kamu sudah siuman. Dengan senyuman di wajahnya Jin bergumam dalam hati, sepertinya untuk sementara waktu, aku akan jauh dari keluarga. Cerita berpindah, terlihat, Jin sedang menemui ayahnya di suatu tempat yang gelap. Patriark berkata, sudah lama sekali sejak anakku datang kepadaku, dengan pakaian seperti itu. Sepertinya, kau sudah mengetahui kalau kau akan jauh dari keluarga untuk sementara waktu. Jin membalas, iya, aku berencana untuk berangkat secepatnya. Patriark berkata kembali, apa kau tahu di mana tempat ini? Jin membalas, Mausoleum, tempat bagi orang-orang yang berjasa bagi keluarga, untuk dipersilakan meletakkan pedang mereka di Garden of Swords. Patriark berkata, dengan kata lain, tempat peristirahatan pelindung keluarga. Tempat bagi orang-orang yang sudah mempertahankan keluarga selama ribuan tahun. Apa kau tahu tentang Patriark pertama, Temar Runsandel? Beliau tak dimakamkan di sini. Dan aku juga tahu, kalau dia juga tak dimakamkan di Garden of Swords. Kekuatan kegelapan yang kau miliki itu, adalah alasan kenapa kita tak bisa menghormati Patriark pertama. Setelah kematian Patriark pertama mati, keluarga ini membuat perjanjian memalukan dengan Sivel. Kita tak bisa menggunakan magic lagi, maupun menghormati leluhur yang pernah menggunakannya. Akibat dari perjanjian itu, semua dewa keluarga Sivel bersatu, dan menanamkan kutukan pada keturunan Runsandel. Yang menyebabkan, semua orang yang terlahir setelah Patriark pertama, akan menerima tubuh yang tak bisa menggunakan magic. Saat kau mengalahkan si kembar Tona dengan auramu, aku tak bertanya bagaimana caramu mendapatkan kekuatan itu, apa kau ingat? Untunglah saat itu kau masih kecil, karena kalau aku baru mengetahuinya sekarang, aku mungkin takkan membiarkanmu. Apa kau pernah mendengar suara Solderet? Jin membalas, iya, dia memanggilku seorang kontraktor. Patriark berkata, baiklah, bisakah kau menggunakan kekuatan itu untuk melampaui semua saudaramu, dan mengambil alih keluarga ini?
Jin membalas, aku ingin pergi dan melihat dunia ini. Jika tidak ada lagi yang lebih penting daripada mengambil alih Rune Sandal, maka aku akan melakukannya. Patriark kembali berkata, kuberikan kau waktu 5 tahun. Selama itu, kau harus diakui atau mengakui keluarga ini, dan kembali dengan jawabanmu. Sembari mengeluarkan pedangnya, Jin membalas, terima kasih atas segalanya, aku akan menemui ayah dalam 5 tahun. Cerita beralih, terlihat, Gili dan Murakan sedang menunggu Jin di depan gerbang, sembari berkata, apa pembicaraan Anda dengan Patriark berjalan lancar? Jin membalas, iya, sekarang kita hanya tinggal berangkat. Jin bergumam dalam hati, sembari berjalan melintasi padang rumput, 5 tahunkah, inilah awal dari segalanya. Saatnya, melihat dunia. Patriark berkata, meski aku mencapai demigod cuman dengan satu pedang, aku tetap tak bisa menghilangkan efek sumpah dan perjanjian yang dibuat leluhurku dengan Sivel. Namun, anak itu bertemu dengan Solderet dan memiliki spiritual energi. Jin mungkin satu-satunya harapan. Aku penasaran apakah anak itu punya kekuatan untuk membebaskan klan Rune Sandal. Aku menaruh harapan besar padanya. Cerita berpindah. Terlihat, kelompok Jin sedang menelusuri hutan yang gelap. Gili berkata pada Jin, Tuan Muda Jin, apa kamu memang tidak apa pergi tanpa berpamitan? Bukan cuman kelompok bawahanmu, tapi Nona Luna juga akan sedih. Jin membalas, jangan khawatir, Kak Luna sendiri punya jiwa pengembara dan petualang, jadi dia pasti mengerti. Kalau bawahanku, rasanya sedikit memalukan, tapi aku bukan pergi selamanya. Gili berkata, apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku dengar, kalau flag bearer lain pergi ke Mamit sebagai tujuan pertama mereka. Karena tempat itu adalah tempat paling efisien untuk menangkap penjahat dan membangun reputasi. Jin bergumam dalam hati, flag bearer sementara klan Rune Sandal, sebelum menjadi flag bearer, mereka perlu pergi ke dunia luar dan meningkatkan reputasi mereka terhadap kemampuan yang mereka kuasai. Contohnya, Kak Mary yang mengalahkan orang kuat di daerah selatan. Cuman dengan memperoleh julukan Stormwind Mary, karena menjadi Mad Woman di daerah selatan, dia bisa menjadi flag bearer. Dan saudaraku lainnya, butuh sekitar 6 bulan sampai 2 tahun sebelum kembali. Tapi ayahku memberikanku 5 tahun, hanya ada satu alasan kenapa dia melakukannya. Dia ingin aku mencapai puncak spiritual energi sebelum kembali. Jin berkata pada Gili, kita akan berangkat menuju kerajaan Akin. Gili membalas, kerajaan Akin, yang termasuk ke dalam bagian Federasi Magic Lutero. Berada di wilayah Sivel, kenapa kita ke sana Tuan Muda? Jin menjelaskan, aku dengar banyak magician ilegal yang mengacau di sana. Mereka menyerang dan menjara desa dengan membentuk kelompok mercenari. Gili membalas, itu ide yang bagus Tuan Muda. Jin bergumam dalam hati, semua magician dan mercenari di tempat itu adalah anggota dari klan Tesing. Tujuan utamaku adalah lelang rahasia yang mereka adakan. Gili berkata pada Jin, Tuan Muda Jin, aku rasa kita tidak bisa menggunakan transfer gate menuju kerajaan Akin. Berdasarkan peraturan klan, kita hanya diberi 10 koin gold. Jin membalas, kalau itu bisa ditangani kalau kita pergi ke kerajaan San. Gili berkata kembali, kerajaan San. Bagaimana caramu pergi ke sana? Jin membalas, terbang. Jin berkata pada Murakan, tunggu apa lagi Murakan, berubahlah. Dengan wajah senangnya, Murakan membalas, bocah, serius aku boleh melakukannya. Dengan bentuk naganya, Murakan berkata, pegangan yang erat. Kalian akan terbang seharian menuju kerajaan San. Cerita beralih, terlihat, Luna yang sedang berjalan santai di dalam kastil. Namun secara tiba-tiba, Luna merasakan aura yang begitu besar. Membuat Luna refleks menoleh ke arah jendela. Dengan sangat terkejut, Luna berkata, apa itu Jin? Dia terbang dengan dragon setelah menjadi flag bearer sementara. Ya ampun, bocah yang sangat berani. Semoga keselamatan selalu menyertai adik kecilku, yang tak punya perasaan karena pergi tanpa mengucapkan, selamat tinggal pada kakaknya. Cerita berpindah, di wilayah kerajaan San. Terlihat, Gili yang sedang menahan rasa mualnya, karena mabuk ketinggian. Melihat kondisi Gili, Murakan sangat panik dan mencoba untuk menenangkannya. Dengan kesalnya, Jin bergumam dalam hati, dasar Black Dragon, modusmu ketinggian. Murakan berkata pada Jin, ini gawat, bocah, aku akan merawat pai strawberry di sini, jadi kau sendiri saja yang mengambil uangnya. Jin membalas, oke, tunggulah di sini, dan jangan melakukan hal aneh. Cerita beralih, di pusat ibu kota kerajaan Zan Mansion Clan Bill. Terlihat, Sember sedang duduk di tepi sungai sembari berkata, ada perjamuan yang diadakan untuknya, dan aku baru menyadarinya saat perjamuannya sudah selesai.
Kapan aku bisa bertemu dengannya dan membalas kebaikannya? Terlihat, Jin sudah berada di belakang Sember, tanpa dia sadari. Jin berkata, "Hei, Sember." Mendengar namanya dipanggil, membuat Sember menoleh ke belakang. Dengan cepat, Jin langsung membungkam mulut Sember, agar dia tidak berteriak. Jin berkata pada Sember, "Ini aku, Jin. Orang yang menyelamatkanmu dari kelompok Kinzelo." Sember membalas dengan rasa terkejutnya, "Tunggu, Tuan Jin. Kenapa kau di sini?" Jin berkata, "Kau bilang aku bisa meminta bantuanmu kalau aku membutuhkannya, kau ingat?" Sember membalas, "Tentu saja. Aku takkan pernah melupakan kebaikanmu. Kalau bukan karena kau, aku tak mungkin bisa berdiri di sini sekarang." Jin berkata, "Sekarang, bawakan aku uang dan barang berharga." Mendengar perkataan dari Jin, seketika membuat Sember sangat terkejut. Jin bergumam dalam hati, aturannya mengatakan kalau kau harus menyembunyikan statusmu sebagai flag bearer. Karena kau harus meningkatkan reputasi cuman dengan kemampuanmu, tanpa bantuan dari klan. Sangat biasa bagi keturunan Runsandel untuk jatuh miskin, dalam 1 atau 2 bulan pertama mereka sebagai flag bearer sementara. Jadi sebelum mereka mendapatkan uang dengan menangkap kriminal atau menjadi mersenari, mereka terpaksa hidup miskin, tapi kami berbeda. Dengan wajah yang berseri Gili berkata, "Makanan kerajaan Zan tidak buruk juga. Aku sudah bersiap untuk kelaparan selama beberapa hari seperti flag bearer lain. Tapi ternyata semuanya berjalan lancar, ini semua berkat dirimu, Tuan Muda." Jin berkata pada Murakan, "Murakan, kau yakin kau tak makan terlalu banyak? Kita sekarang mau ke Transfer Gate, bagaimana kalau kau muntah lagi seperti waktu itu?" Murakan membalas, "Meski harus muntah sekalipun, makan adalah kenikmatan dunia bagi predator sepertiku." Jin berkata, "Predator matamu. Kau bakal kelaparan seminggu kalau gak ada aku." Murakan membalas, "Kalau kau tak mau melihatku muntah, tunggangi saja aku." "Kenapa harus pakai Transfer Gate?" Dengan rasa malu, Gili berkata, "Kurasa ada satu orang yang mabuk naga." Jin berkata, "Aku memang khawatir dengan Gili, tapi masalahnya lain. Tempat yang akan kita tuju adalah Kerajaan Akin. Mereka termasuk anggota Federasi Magic Lutero yang diketuai oleh klan Zivel. Dan sekitar 80% Dragon yang aktif saat ini berada di sisi Zivel." Dengan amarahnya, Murakan membalas, "Lebih dari setengah dari Dragon yang kau sebutkan itu cuman Dragon lemah yang kecepirit mendengar namaku. Para sampah itu sudah bebas beterbangan tanpa merasakan takut lagi." Dengan kesalnya Jin berkata, "Sudah kubilang jangan seenaknya berubah di tengah jalan." Jin bergumam dalam hati, Zivel saat ini dijaga oleh Dragon, dewa yang menciptakan Dragon tersebut, dan belasan Zivel yang membuat kontrak dengan para dewa itu. Di sisi lain, di Runsandel, cuman aku yang menjadi kontraktor. Jika tak ada ayah, keluarga Zivel sudah menghancurkan Runsandel sejak lama. Para penjaga berkata pada Jin, "Tunjukkan identitas kalian." Jin membalas, "Aku Jin Grey, dan ini Gili Piten. Kami ingin pergi ke Kerajaan Akin sebagai turis." Gili berkata, "Kartu pengenal palsu yang dibuat oleh klan memang bekerja, kita bisa masuk tanpa masalah." Jin membalas, "Bahkan mereka bilang kartu pengenal palsu itu bisa mengelabui semua imigrasi, termasuk pasukan khusus Vermont." Cerita berpindah di wilayah Kerajaan Akin. Jin bergumam, "Sebelum regresi, aku menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupku di ibu kota Kerajaan Akin. Ada jeda waktu dengan kehidupanku sebelumnya, namun pemandangannya tak banyak berubah." Gili berkata, "Kota ini terasa begitu gelap, di hari yang cerah seperti ini." Jin berkata pada Gili, "Kita harus mencari penginapan. Setelah itu baru kita melanjutkan rencananya." Cerita beralih, terlihat, anggota Jin sudah berada di depan penginapan. Dengan kesalnya Murakan berkata pada Jin, "Bocah, apa kita memang harus menginap di tempat yang bobrok ini? Kita punya uang, kita tidak perlu tinggal di tempat seperti ini." Jin membalas, "Tidak masalah menghamburkan banyak uang di kota penuh kriminal dan magisian ilegal, itu ide bagus." Murakan membalas dengan amarahnya, "Apa itu alasannya kita harus menginap di tempat kumuh ini? Bahkan ork saja mungkin tak mau tinggal di sini." Jin berkata kepada seseorang yang sedang tertidur, "Apa kau pemilik penginapan ini?" Pemilik penginapan bergumam dalam hati, "Satu orang aneh, satu swordsman pemula, dan satu wanita cantik, apa dia maid?" Sembari menyajikan minuman kepada tamunya, pemilik penginapan berkata, "Selamat datang di penginapan Jet. Kami punya banyak ruangan kosong. Silahkan, ini adalah jus jeruk spesial penginapan. Ini, minumlah dan pilihlah ruangan yang kalian suka." Dengan niat jahatnya, pemilik penginapan bergumam dalam hati, "Benar, nikmatilah minuman itu. Saat kalian terbangun setelah meminumnya,
Kalian akan memulai hidup baru sebagai budak di pelelangan bawah tanah. Murakan melemparkan minumannya ke wajah pria tersebut, sembari berkata dengan marahnya, apa kau sudah gila sampah sialan? Terlihat, Murakan langsung melompat ke atas meja, tepat di hadapan pria tersebut. Seketika itu juga, Murakan menendang dengan kerasnya, tepat mengenai wajahnya. Murakan berkata, kau berani memberikanku minuman beracun. Sembari memancarkan auranya, Murakan kembali berkata, di sini, sekarang juga. Kau akan mati. Jet berkata dengan takutnya, tunggu, mari kita bicarakan baik-baik dulu. Murakan memberi tendangannya lagi ke arah wajah pria tersebut, sembari membalas, tidak ada bicara-bicara. Jin bergumam dalam hati, orang yang menganggap dirinya agen informasi khusus Jet, orang yang kutemui di kehidupanku sebelumnya. Dan juga karena dia, aku putra yang dibuang oleh klannya, bisa menetap di Akin. Kami jadi lumayan dekat karena hal tersebut. Namun bukan dalam artian baik. Dia menipuku setelah mengatakan kalau dia akan memperkenalkanku pada rumah budak Tesing. Dan karena kenaifanku, aku kehilangan segalanya, hanya tersisa pakaian di tubuhku. Memikirkannya kembali membuatku sangat kesal. Kali ini, aku yang akan memanfaatkanmu, bajingan. Dengan amarahnya, Jet berkata pada Murakan, kalau kau tidak berhenti sekarang juga, aku takkan tinggal diam. Tampangku mungkin seperti ini, tapi aku ini bintang 5. Tanpa ampun, Murakan memukul wajahnya dengan keras, sembari membalas, terus kenapa kalau bintang 5? Dengan wajah yang terus dipukuli, Jet berkata, maaf, itu bukan racun, itu cuman obat tidur. Murakan membalas, itu sama saja bangsat. Jin berkata pada Murakan, berhenti Murakan, mari dengarkan penjelasannya. Murakan membalas, kau mau bicara dengan pria yang mencoba meracuni kita. Jin berkata pada Jet, aku akan bertanya pertanyaan mudah untukmu. Kalau kau berbohong, kau akan mati. Jet membalas, nama saya Jet. Saya adalah pemilik penginapan ini dan agen informasi. Saya, menipu orang-orang, melakukan perbudakan manusia. Sembari membungkukkan badannya ke bawah, Jet kembali berkata, kalau Anda mengampuni saya bisa berguna untuk Anda Tuan. Saya tahu seluk-beluk kota ini, saya berjanji akan berguna, Tuan. Jin berkata, jadi kau mencoba meracuni kami untuk menjual kami ke suatu tempat. Jet membalas, itu benar, saya minta maaf Tuan. Seketika itu juga, Jin langsung memijakkan kakinya dengan keras, tepat di atas tangan Jet. Dengan rasa sakit yang ada di tangannya membuat Jet berteriak dengan kerasnya, sembari membalas, ke pelelangan budak Tesing. Tempat itu adalah pelelangan yang dijalankan oleh organisasi kriminal Tesing. Mereka menjual apapun dari budak, narkoba, barang selundupan, barang curian, dan artefak. Jin berkata, baiklah, aku akan menyembuhkanmu sampai makan malam. Kau tahu apa yang harus kau lakukan setelahnya bukan? Sembari menahan rasa sakit, Jet membalas, tentu saja. Terima kasih atas kebaikan Anda Tuan. Terima kasih. Jin berkata, aku akan kembali membawa seseorang untuk menyembuhkanmu. Cerita beralih, terlihat, dokter yang baru saja selesai mengobati Jet, berkata pada Gili, panggil aku kalau kau butuh bantuan lagi. Jet sedang melihat wajahnya di cermin, sembari bergumam dalam hati, bajingan gila, menghajarku lalu menyembuhkanku, siapa mereka sebenarnya? Keturunan dari keluarga kuat, atau mungkin pasukan spesial Vermont. Apapun itu, kalau aku mencoba mengkhianati mereka, tamat riwayatku. Jin muncul secara tiba-tiba dari arah samping, yang membuat Jet sangat terkejut. Jin berkata pada Jet, sekarang, ayo pergi. Kita harus pergi ke pelelangan bawah tanah. Terlihat, mereka sudah sampai di depan pintu gerbang pelelangan bawah tanah. Para penjaga berkata pada Jet, apa mereka produk untuk kau jual? Jet membalas, jaga mulutmu, dan buka gerbangnya. Mereka adalah tamuku. Murakan berkata, perjamuan musik. Boleh juga mereka, untuk tempat yang dikelola oleh bajingan. Jet berkata, ambillah ini, lebih baik untuk menutup wajah Anda saat berada di pelelangan. Jin berkata pada Jet, jadi, siapa bos yang sebenarnya? Jet membalas, bos sebenarnya adalah seseorang bernama Spiderhan Alu. Dia punya pengaruh untuk menggerakkan kriminal kota ini, dan dia juga seorang martial artis bintang 7. Dan menurut rumornya, dia bahkan punya hubungan dengan keturunan Runsandel yang tinggal di seberang lautan. Jin bergumam dalam hati, orang yang meletakkan kers padaku. Kalau ada seseorang di Runsandel yang punya hubungan dengan Federasi Magic, kemungkinan besar orang itu pelakunya. Blade Illusion Curse bintang 9 yang menghilangkan kemampuan berpedang seseorang. Tentu saja, orang yang bisa menggunakan curse kuat seperti itu tak mungkin berasal dari Tesing. Jin berkata pada Murakan dan Gili,
kita datang kemari untuk menghancurkan tempat ini. Sepertinya tak ada salahnya untuk mengungkapkan identitas bajingan bernama Alu ini.